Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 25 April berjudul Hidup dalam Pesta Pora. Sebenarnya banyak orang Kristen sedang berpesta pora dengan segala kemewahan hidup. Seakan-akan pesta kesenangan itu tidak ada ujungnya. Mereka adalah orang-orang yang berusaha meraih sebanyak-banyaknya kesenangan dari dunia ini. Sampai mereka tidak pernah mengenal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Pasti mereka tidak menghormati Allah secara pantas. Orang-orang seperti itu berusaha tiada henti untuk mencari kesenangan dunia. Padahal kita harus menyadari bahwa semakin tua, kita semakin tidak membutuhkan apa-apa. Rumah besar dan mewah pun tidak dapat dinikmati, sampai suatu saat kita harus melepaskan semuanya dengan mata tertutup. Akhirnya kita hanya membutuhkan kuburan berukuran 2 kali 1 meter. Ini adalah hukum kehidupan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Tetapi ironis sekali saudaraku, banyak orang tidak menyadari sama sekali hal ini. Mereka berpikir bahwa seakan-akan apa yang mereka miliki hari ini, yang dari dunia ini akan terus digenggam dan tidak dapat terlepas. Firman Tuhan mengatakan bahwa dari debu kita diambil, maka kita juga akan kembali ke dalam debu. Kita akan kembali ke dalam debu karena kita diambil dari debu. Pada umumnya banyak orang tidak berpikir bahwa tubuhnya adalah debu dan akan kembali kepada debu. Secara teori bisa setuju atau paham, tetapi tidak sungguh-sungguh merenungkan realitas ini, saudara. Hal inilah yang membuat seseorang tidak memikirkan ada tempat lain yang harus dipersiapkan. Ada tanah abadi yang harus dipersiapkan mulai sekarang. Tanah yang tidak dapat dibeli dan nilainya tidak terduga. Itulah saudaraku, langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah tujuan hidup kita, saudara. Hidup yang sesungguhnya yang Allah sediakan bagi kita, orang yang mengasihinya. Nah, kita ini harus benar-benar mau bersedia. Kita harus memindahkan hati kita ke dalam kerajaan surga sebelum kita meninggal dunia. Saudara melihat bagaimana orang-orang yang tidak mempedulikan rumah abadinya dan hidup secara sembarangan di bumi ini. Mereka tidak akan pernah memiliki kepekaan untuk memahami kehendak Allah. Sebab yang memenuhi jiwa mereka adalah kehendak mereka sendiri. Ya, Tuhan pun hanya dijadikan sebagai sarana untuk memuaskan keinginan mereka. Jadi mereka ke gereja hanya untuk memperoleh berkat jasmani, bukan karena mau mengenal kebenaran Allah. Dalam lingkungan gereja terdapat orang-orang seperti ini, tetapi mereka tidak menyadari keadaan yang sangat berbahaya tersebut. Mereka mengaku percaya adanya Tuhan dan pengadilannya, tetapi gaya hidup mereka menunjukkan kalau mereka sebenarnya tidak mempercayai sepenuhnya realitas dan fakta tersebut, saudara. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan kekal. Sebab mereka berpikir bahwa persiapan masuk kekekalan baru patut dilakukan setelah tua sebelum meninggal dunia. Padahal kita tidak pernah tahu, saudara. Kita tidak pernah tahu kapan hari kita meninggal dunia, ya saudaraku. Tidak seorang pun tahu kapan hari ajalnya. Ini adalah sebuah kecerobohan kalau seseorang tidak mempersiapkan diri dengan benar. Lagi pula kalau dalam waktu panjang seseorang tidak membiasakan diri hidup di dalam kehendak Allah, ia tidak akan bisa mengarahkan diri kepada Allah dengan benar.
Cita rasa jiwanya menjadi permanen, hanya bisa dipenuhi oleh dunia. Ini bahaya, sampai sulit diubah, bahkan sampai tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa diubah lagi. Kalaupun pergi ke gereja dan berbagai kegiatan rohani, aktivitasnya tidak signifikan mengubah orang itu. Ya, karena aktivitasnya tidak signifikan mempersiapkan diri memasuki kekekalan, maka irama hidupnya pun juga tidak signifikan berubah. Bahkan tetap hidup di dalam kesalahan sampai tidak bisa diubah lagi. Wah, ini mengerikan, saudara. Suatu hari kekekalan seperti mimpi ketika orang terbangun di kekekalan dan ternyata keadaan mereka hina di mata Allah. Orang-orang Kristen seperti ini tidak merasa sebagai orang-orang jahat, sebab mereka tidak melanggar norma umum, bahkan di antara mereka adalah orang-orang terhormat di mata manusia, menjadi majelis, aktivis gereja, bahkan pendeta. Padahal, saudara sekalian, pada dasarnya mereka tidak menempatkan diri mereka secara benar di hadapan Allah. Mereka adalah orang Kristen yang menolak menjadi anak-anak Allah yang layak dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Pada dasarnya mereka melawan Tuhan, sebab tidak menuruti rencana Allah menjadi manusia sempurna seperti putra tunggalnya. Saudaraku, orang Kristen yang hidup dalam pesta pora dengan segala kemewahan, sehingga tidak menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaannya, itu orang-orang yang berkategori berzina. Perzinahan rohani. Mereka tidak mencari kebenaran untuk melepaskan diri dari percintaan dunia. Orang yang tidak mencari kebenaran adalah orang yang berzina meninggalkan Tuhan. Nah, hendaknya kita tidak beranggapan bahwa kalau seseorang ke gereja berarti sudah mendekat kepada Allah dan tidak melakukan perzinahan rohani. Padahal mereka ke gereja tetapi masih tidak hidup seturut kehendak Allah. Mereka ke gereja tapi sebenarnya hatinya terikat dengan percintaan dunia, dengan harta dunia. Mereka merasa baik karena melakukan hukum-hukum, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengerti perasaan Allah. Bagaimana melakukan apa yang Allah kehendaki. Banyak orang Kristen yang sebenarnya masih berstatus melawan Allah atau bersikap kurang ajar terhadap Allah. Mereka memang pergi ke gereja, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen, saudaraku. Mengerikan, saudaraku. Kalau seseorang tidak hidup seturut kehendak Allah, banyak secara terus-menerus dan berkesinambungan begitu, sampai pada taraf dia tidak bisa diubah lagi loh. Ini namanya sampai taraf menghujat Roh Kudus. Orang-orang seperti ini sampai kapanpun tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka semakin tidak memperdulikan perasaan Allah, di mana mereka semakin hidup dalam percintaan dunia. Tentu mereka hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri. Mereka egois, Jangankan kepada sesamanya, kepada orang-orang dekatnya pun dia tidak akan menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Dan orang-orang seperti ini pada akhirnya akan dibawa ke pembantaian kekal. Jangan sampai kita mengalami hal ini, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.